Pemirsa, pasca banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat, kami akan memperlihatkan ke Anda bagaimana sebetulnya banjir lahar dingin dan juga longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu 10 Mei 2024 menghancurkan permukiman warga, kemudian juga fasilitas publik hingga memutus akses jalan. Setidaknya kami akan perlihatkan ke Anda, ini adalah peta dari Sumatera Barat dan kami akan memetakan wilayah mana saja yang terdampak, yakni ada di Kabupaten Agam, kemudian juga ada di Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya ada di Kota Padang Panjang, ada juga di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Ini adalah 5 wilayah terdampak yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak hanya mengalami banjir lahar dingin, tapi di salah satunya ini juga mengalami longsor. Berdasarkan data terbaru yang kami peroleh dari BNPB, per tanggal 14 Mei 2024 total ada 50 orang yang meninggal dunia, dengan rincian 20 orang ini ada di Kabupaten Agam, kemudian ada 19 orang di Kabupaten Tanah Datar di sini, dan kemudian ada lagi 8 orang di Kabupaten Padang Pariaman di lokasi ini, dan 2 orang ada di Kota Padang Panjang serta 1 orang di Kota Padang. Selanjutnya, biasanya pemirsa, daerah yang memiliki gunung berapi ini sudah pasti ada jalur-jalur sungai yang fungsinya juga sekaligus untuk mengalirkan material lahar dingin. Setidaknya ada 5 sungai yang kami petakan di sini. Ada Sungai Pua, Sungai Candung, kemudian juga ada Sungai Tarap, Sungai Pariangan, serta Sungai Batipua yang berpotensi untuk mengalirkan lahar dingin Merapi, yakni Sungai Pua dan juga ada Sungai Candung di Kabupaten Agam, serta Sungai Batipua dan juga Sungai Tarap di Kabupaten Tanah Datar. Namun ternyata keberadaan sungai-sungai ini tidak berfungsi sebab terjadi hujan intensitas tinggi di Merapi sehingga menyebabkan air sungai yang berhulu di Gunung Merapi meluap dan kemudian menciptakan jalur baru yang membawa batu-batu besar dari atas gunung ke permukiman warga. Hal ini akhirnya berakibat dari sisa material erupsi Merapi sebelumnya masih mengendap di aliran sungai yang akhirnya mengakibatkan pendangkalan sehingga volume air itu tidak tertampung. Kemudian apa sebetulnya solusi jangka pendek yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat? Kita simak pernyataan dari Kepala BNPB berikut ini. Agar ini bencana tidak terulang lagi di kemudian hari, ya, di jangka pendek juga, fasilitas umum, fasilitas sosial, sumber-sumber bencana. Tadi dari Ibu Dwi Korita Karnawati juga mengingatkan mungkin perlu adanya normalisasi sungai, aliran lahar, itu juga akan menjadi prioritas kita. Sementara untuk solusi jangka panjang pemirsa, mau tidak mau sebetulnya warga harus direlokasi ke tempat baru yang jauh dari radius bahaya aliran lahar Gunung Merapi. Berikut kita simak pernyataannya. Opsi yang juga menjadi opsi permanen adalah relokasi, Mas Anggi. Tapi tentu saja kita tahu di Sumatera Barat ini pola kepemilikan lahan itu unik ya, ada lahan ulayat, ada tanah suku dan seterusnya. Tapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah ketika masyarakat direlokasi, itu tidak serta-merta menghilangkan hak mereka terhadap tanah yang ditinggalkan. Itu tetap menjadi hak mereka, hak suku mereka, hak ulayat mereka. Tetapi tentu saja dengan pindah ke tempat yang lebih aman, ke daerah yang bukan daerah alur lahar dingin, ini nanti kita tetap bisa memastikan bahwa jika terjadi kejadian serupa, tidak akan terjadi bencana seperti saat ini. Pasca banjir lahar dingin dan longsor di Sumatera Barat, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi terjadinya banjir lahar dingin susulan karena cuaca ekstrim diprediksi masih akan terjadi di wilayah Sumatera Barat hingga sepekan ke depan. Berikut pernyataan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Sepekan ke depan kami mengimbau terutama bagi masyarakat yang berada di zona-zona merah tadi. Itu sebenarnya sudah diketahui di zona mana. Misalnya di bantaran sungai. Di situ pasti untuk meluapnya air sungai bahkan dilewati banjir lahar. Itu untuk sementara untuk tidak berada pada lokasi itu. Apalagi di malam hari. Karena nanti kalau sewaktu-waktu banjir turun, lahar turun,
mereka dalam kondisi tidak sadar akan kena. Kemudian juga selain itu persoalan tebing-tebing, lereng, bukit di sini ini memang rapuh. Sumatera Barat ini lokasi yang sangat unik bagi kami. Pertama, musim hujannya ini tidak ada perbedaan dengan musim kemarau. Jadi hampir sepanjang tahun hujan. Jadi pemirsa, bagi masyarakat terutama yang tinggal di dekat sungai jalur lahar Gunung Merapi diimbau dengan sangat untuk jangan kembali dulu ke rumah Anda dan demi keselamatan jangka panjang Anda segeralah merelokasi tempat tinggal Anda. Berikut pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya masih terkait dengan korban banjir lahar dingin. Kepergian ke Padang Sabtu sore telah menyelamatkan Rasdi Rashid dari terjangan banjir lahar dingin Gunung Merapi. Namun ia kini tidak bisa lagi memeluk 3 cucunya karena banjir lahar telah merenggut nyawa mereka. Sementara ibu dari cucunya kini masih belum ditemukan. Rasdi Rashid tidak pernah menyangka ia harus kehilangan 4 anggota keluarganya sekaligus sepulangnya dari Padang. 3 cucu dan keponakannya Halimah Tuzakdiah turut menjadi korban saat banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang Kabupaten Agam Sabtu malam. Bahkan saat ini perempuan 30 tahun itu belum juga ditemukan. Sementara 3 cucunya, Zanum 1,5 tahun, Anjeli 15 tahun, dan Rara 5 tahun ditemukan meninggal dunia. Saat ini Rashid bersama anak dan cucunya yang lain hanya bisa pasrah dan berdoa agar Halimah bisa ditemukan. Kejadian itu ada berapa orang yang tinggal di dalam rumah? 10 orang. Dari 10 Dua keluarga. 2 rumah 4. Wah gitu. Ini kan 2 rumah nih keluarga. Yang 4 itu? Ibu 1, cucu saya 3. Itu yang kena. Itu yang kena. Ibu itu istri dari bapak? Ibu keponakan. Oh gitu. Keponakan bapak? Ya. Serta cucu dari Sama bapak? anaknya. Oh gitu. Jadi ibu dan anak gitu. Di sisi lain, Rashid juga tengah berupaya menyelamatkan rumahnya yang sudah porak-poranda. Halaman rumah dipenuhi material lumpur dan batu, sementara dinding bagian samping sudah hancur. Relokasi belum terpikir olehnya untuk saat ini. Namun demi menyembuhkan trauma keluarga, ia berencana untuk mencari tempat tinggal yang lain. Untuk jangka pendek ini belum terpikirkan lagi. Tapi untuk ke depan mungkin kami akan pindah ke cari lokasi lain. Mengingat kondisi kejiwaan anak-anak kan. Akan trauma panjang nanti. Karena mereka masih baru mau tumbuh. Banjir lahar dingin Gunung Merapi meluluh lantakan ratusan rumah dan bangunan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Sabtu malam lalu. Mobil-mobil tersapu banjir lahar, kini bongkahan batu besar terlihat di jalan-jalan. Sementara tim SAR gabungan berupaya mencari warga yang masih hilang. Setidaknya ada 2 warga Kabupaten Agam yang masih dalam pencarian. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Merapi yang menerjang wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Rumah-rumah warga hancur dihantam material batu dan kayu yang terbawa aliran lahar dingin Gunung Merapi. Berikut liputan jurnalis Metro TV Jose Nicole dan juru kamera Dirham Syah Maulana dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, proses rehabilitasi pasca banjir lahar dingin yang menimpa Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus berlangsung. Dan saat ini kami sedang berada tepatnya di Jalan Raya Simpang Bukit Canduang, Kubang Duo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan seperti Anda lihat saat ini pemirsa bahwa proses rehabilitasi wilayah masih terus berlangsung. Salah satunya adalah pengerahan alat traktor. Utamanya adalah untuk mengesampingkan bongkahan batu hingga patahan pohon besar di jalan-jalan utama. Karena memang salah satu bentuk penanganan
kemudian yang coba untuk diprioritaskan oleh para pihak yang berwajib ini adalah untuk melakukan rehabilitasi terhadap akses-akses, terutama ini berkaitannya juga terhadap konstruksi bantuan. Dan sedikit gambaran pemirsa, ini adalah besaran batu yang merupakan pecahan batu dari aliran Gunung Merapi, dan sebagai bayangan pemirsa, saya dengan tinggi 175 cm, ini besaran batunya ini bahkan beberapa kepingnya pun masih lebih besar daripada tubuh fisik saya, dan ini adalah batu-batu juga yang turun dari atas aliran tersebut, sehingga memang dapat dijelaskan cukup bahwa batu-batu ini menjadi dampak utama kerusakan rumah warga. Dan tidak hanya batu pemirsa, bahwa Anda sedang melihat saat ini patahan pohon yang cukup besar sehingga dapat menimpa rumah-rumah warga yang memang berdasarkan pantauan kami juga masih banyak sekali rumah di sini yang penduduk ini dibuat dari konstruksi yang tidak terlalu kokoh. Dan pemirsa, kami akan langsung menunjukkan kepada Anda, ini adalah aliran sungai yang sempat terluap begitu ya, sehingga membawa beberapa kandungan-kandungan baik itu mineral maupun batu besar dari arah atas gunung. Dan seperti yang Anda lihat saat ini pemirsa, bahwa aliran air masih sangat deras, dan kami melihat air ini juga masih bermuatan berbagai mineral yang tidak ramah bagi masyarakat sekitar untuk didekati. Dan informasi lain juga dapat kami sampaikan pemirsa, bahwa salah satu upaya yang direkomendasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah menjamin bahwa aliran-aliran sungai ini terus dilakukan normalisasi agar nantinya jika curah hujan meningkat yang diprediksi akan terjadi dari sore hingga malam hari ini tidak melibatkan banyak resiko terlalu besar. Salah satunya adalah luapan air yang menjadi salah satu penyebab utama berbagai kerusakan yang terjadi di wilayah sekitar Agam ini. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan pemirsa, hingga pagi menuju siang hari total sudah ada 50 orang korban meninggal dunia, sedangkan 27 orang hilang dan 37 orang luka-luka. Dari Agam, Sumatera Barat, Jose Nicole Dirhamsyah Maulana, Metro TV. Pemirsa, Jalan Padang Bukit Tinggi ambles imbas banjir lahar dingin yang terletak di kawasan Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Tidak hanya ambles di kawasan Lembah Anai, sejumlah badan jalan pun longsor akibat banjir lahar dingin dengan rincian 16 titik longsor, 2 titik putus total, dan 8 titik longsor setengah badan jalan. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat, Tabrani, menyatakan upaya perbaikan jalan akan dimaksimalkan di bawah 1 bulan agar jalan penghubung dapat segera kembali digunakan masyarakat. Padang Panjang Sicincin, ya, kita ada 16 titik longsor, ya. Jadi 2 titik longsor putus total badan jalan kita, kemudian 8 titik longsornya itu setengah badan jalan. Nah, kalau kita melihat kondisi sama-sama udah kita lihat ini sangat serius dan luar biasa, ya. Dan sampai saat ini kita sudah fokus untuk melakukan penanganan dulu, penanganan tanggap darurat supaya cepat fungsional jalan, ya. Nah, kalau untuk perkiraan waktu kami tadi masih membahas juga ini konsep desain yang tepat, jangan sampai salah juga, ya, penanganan yang tepat. Tapi kemarin kita sudah putuskan penanganan yang pertama dengan pemasangan batu border. Ya, batu border di samping, kemudian baru kita timbun dengan urugan pilihan, diperkuat dengan geotek. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla berkunjung ke lokasi bencana di Posko Utama Agama di Simpang Bukik, Canduang Agam, Sumatera Barat. JK mengingatkan agar bencana tersebut menjadi peringatan. Ibu dalam, Pak. Ketua Umum PMI sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla prihatin kepada warga yang terdampak dan mengalami kerugian akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi, Sumatera Barat. JK menyinggung soal kerusakan lingkungan menjadi salah satu sebab terjadinya bencana. JK juga meminta warga untuk siap siaga bencana. Selain mengevakuasi korban banjir bandang, Ketua PM itu menyebut perlunya kesiapan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak seperti makanan, air, dan pakaian. Termasuk respon cepat pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Semua karena lingkungan kita bawa hutan, sena yang sejak lama, hingga air yang mestinya tertahan di gunung jatuh langsung
Jadi bagi kita bencana seperti ini pelajaran, peringatan bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga selokan-selokan, menjaga sungai, supaya air jangan tertahan, jangan tiba-tiba meledak. Dan kedua yang harus dipenuhi ialah penjagaan. Itulah palang merah seperti katakan tadi Pak Lito, bahwa kita mempunyai perizinan jangan sampai. Lalu seperti apa kondisi terkini warga terdampak banjir bandang di Agam, Sumatera Barat? Telah terhubung bersama kami kontributor Metro TV, Amfrizer. Amfrizer, bisa Anda jelaskan bagaimana data terbaru warga yang terdampak banjir bandang di Agam, Sumatera Barat? Ya, Fitri, saat ini saya berada di dalam salah satu ruangan kelas di posko pengungsian di SD 08 Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini. Nah, yang di belakang saya ini adalah para korban yang rumah mereka berada di sekitar sungai yang menyebabkan lahar yang dilewati oleh lahar dingin ini. Nah, umumnya adalah lansia dan anak-anak. Sementara para anak remaja itu mereka malam harinya memilih ronda. Nah, untuk jumlah pengungsi ini ada peningkatan dari sebelumnya. Sebelumnya adalah 85 orang, sekarang sudah meningkat menjadi 93 orang. Seperti di ruangan ini sendiri terdapat 36 jiwa dan dari 10 kakak. Nah, di sekitar mereka juga sudah bisa kita lihat bantuan sudah mereka terima secara langsung, karena bantuan itu sendiri ada yang diserahkan langsung oleh komunitas atau sebuah organisasi langsung ke warganya secara adil, dan ada juga yang diserahkan melalui posko BPBD Agam. Fitri. Ya, untuk di wilayah Agam sendiri, apakah masih ada korban yang belum ditemukan? Ya, selama pencarian hari ini, kegiatan pencarian dilakukan sejak pukul 7 pagi dan berakhir pukul 5.30 tadi. Itu tim relawan gabungan terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, PMI, serta masyarakat ini berhasil menemukan satu korban atas nama Amril Koto di daerah Sungai Puar. Nah, dengan demikian berarti jumlah yang telah ditemukan di Kabupaten Agam menjadi 21 orang korban yang meninggal dunia. Dan hal ini menyebabkan hal ini tentunya ada 2 lagi yang akan dicari oleh tim relawan. Menurut Kabid Keduratan dan Logistik Iwan menyatakan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan mulai besok pagi lagi. Fitri. Oke, untuk wilayah Agam sendiri, apakah ada kawasan yang posisinya kemudian masih tertutup dan masih terisolir? Ya, untuk sejauh ini di Kabupaten Agam, karena bencana lahar dingin dan longsor ini kan hampir terjadi di seluruh wilayah Sumatera Barat. Nah, posisi kita Bukit Tinggi atau Kabupaten Agam ini sangat susah untuk mencapai kalau dari Kota Padang. Karena kalau dari Padang menuju sini jalur utamanya adalah melewati Lembah Anai, sementara Lembah Anai itu sudah terjadi longsor dan jalan tidak bisa ditempuh sama sekali. Dan ada jalan alternatif lain di Kabupaten Agam, yakni melalui jalur Malala. Simpang Malala atau jalur Malala ini juga merupakan jalur alternatif dan sangat ekstrim. Ekstrim karena itu adalah melintasi kaki Gunung Singgalang. Nah, posisi di sini juga sering terjadi longsor. Pada waktu yang bersamaan di Malala juga terjadi longsor. Selain di Malala, ada jalur lain yaitu melalui Kilo 44 dari Padang menuju Bukit Tinggi atau ke lokasi ini adalah melewati Kilo 44. Nah, pada waktu yang bersamaan malam Sabtu tersebut, di kawasan tersebut juga terjadi longsor. Juga terjadi longsor terutama di daerah Koto Tuo. Nah, akhirnya warga yang ingin datang ke Bukit Tinggi atau dari Bukit Tinggi mau ke Padang itu pada hari Sabtu sampai hari Minggu itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jalur lain adalah melalui Tinjau Laut masuk ke Solo. Nah, itu juga terjadi longsor di Tinjau Laut dan otomatis seluruh akses Sumatera Barat
dari Kota Padang atau Provinsi Sumatera Barat menuju Kota Bukit Tinggi atau Agam itu tertutup oleh longsor. Kemudian dari arah timur, dari Pekanbaru menuju Agam, itu ada melewati kilo 44. Nah, hari Minggu sore terjadi hujan lebat yang mengakibatkan juga longsor di daerah Koto Alam atau sekitar kilo 9 di Kabupaten 50 Kota. Nah, hampir seluruh jalan yang menuju ke Kabupaten Agam ini tertutup oleh dan rawan terjadi longsor. Fitri. Oke, selain kemudian upaya untuk menangani warga yang menjadi korban terdampak, artinya upaya-upaya yang dilakukan untuk tadi memperbaiki akses jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang terdampak ini seperti apa sejauh ini? Ya, untuk di lokasi paling parah ini sendiri seperti di Bukit Batabuh ini adalah merupakan jalur alternatif dari Payakumbuh menuju Kota Padang. Nah, semenjak longsor ini sampai saat ini kondisi jalan tidak bisa dilewati karena masih ada material longsor berupa bebatuan besar dan kayu. Hari ini aktivitas tersebut masih terus dilakukan oleh tim penanggulangan bencana Kabupaten Agam untuk membersihkan jalur tersebut. Sementara sebagian alat lainnya, alat berat itu melakukan normalisasi sungai. Dan karena material atau beban beratnya untuk normalisasi ini sangat berat, maka kegiatan tersebut baru kita saksikan tadi, sebagian baru bisa dilaksanakan. Nah, jika normalisasi sungai ini sudah selesai, maka warga sekitar ini bisa merasa nyaman untuk kembali ke rumah mereka, karena sungai ini sudah sangat dangkal sekali dan air atau batu-batu masih memenuhi sungai-sungai batang kecil tersebut. Fitri. Baik, terima kasih Fraser, kontributor Metro TV atas laporan Anda langsung dari Agam, Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.